Dahulu kala, dahulu bau banget sekali di Kabupaten Monian Empire, hiduplah keluarga bangsawan Antalus. Nah, dulunya keluarga Antalus ini dikenal sebagai salah satu keluarga bangsawan terbesar di Kabupaten Monian Empire. Wes celeb lah, anjay. Cuman ya, semakin waktu berlalu, pamornya keluarga Antalus ini turun. Ditambah lagi, Sibrun, pemimpin keluarga Antalus ini punya skandal hubungan gelap sama penari jelata. Yang mana aturannya itu kan keluarga bangsawan itu nggak boleh punya hubungan sama rakyat biasa. Harus sama-sama dari bangsawan gitulah. Dan dari hubungan gelap mereka, wis gini papap, lahirlah Elis. Ya, literally dia ini anak haram. Nah, entah gimana, si Elis ini terlahir dengan bakat sihir gelap. Oh, jadi di antara semua keluarganya itu cuma dia yang punya sihir gelap. Anjay. Akhirnya ya, karena hal itu, melihat potensinya si Elis ini, bokapnya ini pun mutusin bernadopsi dia. Sini nak, ikut papa, nanti bapak kasih makan bergizi gratis. Dan sejak si Elis ini diadopsi, wes si Brun ini jadi lebih sayang ke si Elis daripada sama anaknya yang lain. Wes anaknya yang lain ini wes bola. Nah, hal itu ngebikin anak-anak yang lain ini atau saudara tirinya si Elis ini gak terima lah. Jadinya itu ngebikin mereka ini selalu ngebully si Elis gara-gara dia ini anak haram. Woi anak haram lu, anak haram. Cih, pergi lu dari sini, minggat aja lu anak haram, pergi. Cuman ya si Elis ini gak meduliin lah bulian dari saudara tirinya. Kalau iri bilang bos. Dan dia ini tetap nurut ke bokapnya. Wis jadi anak papa lah. Oh. Nah, bokapnya ini juga selalu mamerin harta karun suci keluarganya mereka ke si Elis. Sebuah mahkota Antalus. Anjay. Wis si Brun ini selalu nyeritain sejarah gitulah. Cuma Evos. Dia ini nyeritain kalau dulu keluarga Antalus itu ya salah satu keluarga bangsawan terkenal di Monian. Cuman ya buat sekarang nama keluarga Antalus ini menurun seiring berjalannya waktu. Ya, gara-gara banyak skandal lah. Nama skandalnya si Brun. Dan si Brun ini berharap kalau kedepannya dengan kekuatan sihir gelapnya, si Elis ini mau ngebantuin si Brun buat naikin lagi nama keluarga Antalus. Elis, kau adalah anak yang paling kusayangi. Dan ya karena merasa diberi kasih sayang penuh sama bokapnya, akhirnya si Elis ini pun oke gas. Akhirnya ya sejak saat itu, dengan kekuatan sihir gelapnya, si Elis ini ngebantuin bokapnya buat naikin lagi nama keluarga Antalus dengan ngesingkirin orang-orang dan bangsawan lain yang gak suka sama mereka. Ya literally yang gak suka sama keluarga Antalus ini langsung dibungkam lah sama si Elis. Dasar kau keluarga Antalus, weh Antalus an. Gomen, amanai. Ya si Elis ini percaya dan yakin kalau suatu saat pas dia ini berhasil buat ngangkat lagi nama keluarga Antalus, bokapnya ini bakal makin sayang ke dia dan keluarga tirinya ini bakal ngakui keberadaannya dia. Sampai pada suatu ketika pihak Monastery of Light ini tahu kalau ternyata selama ini keluarga Antalus ini ngemanfaatin diri gelapnya si Elis buat ngenaikin nama keluarga mereka dan nganggap itu hal yang sesat. Tersesat. Akhirnya Monastery of Light ini pun mutusin buat nangkep si Elis. Dan dia ini pun dikurung di penjara Monastery of Light. Nah, di sana si Elis ini disiksa dan diinterogasi. Ya, dia ini disuruh ngaku lah tentang kegelapan di balik keluarga Antalus. Apa yang mereka sembunyiin dan apa yang mereka rencanain, wes sembarang kalir lah. Cuman ya, saking si Elis ini sayang banget sama bokapnya, si Elis ini nggak mau ngaku. Dia ini cuma tersenyum dan ngomong, Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. ya di setiap harinya si Elis ini selalu disiksa. Ya wes gak tahu udah diapain aja si Elis ini. Dan hal itu ngebikin dia ini gak berdaya. Sampai pada suatu ketika, pas dia ini ditinggal di sel sendirian, tiba-tiba itu ada sosok misterius yang nyamperin dia. Dan sosok misterius itu ngomong, Elis, selama ini kau hanyalah pion keluargamu. Emang iya? Ya awalnya si Elis ini nggak percaya dan nganggap kalau sosok misterius itu cuma prajurit Monastery of Light yang nyamar buat ngehasut dia. Dan ya sosok itu cuma diam dan tiba-tiba dia ini ngasih si Elis ini sebuah bola ajaib. Blok. Dia ini ngasih si Elis ini bola ajaib. Terus dia ngelepasin rantainya si Elis dan ngebukain pintu selnya dia. Lalu nggak lama sosok itu ngilang. Kok nggak ada anjing hilang goblok. Nah, karena pintu selnya ini kebuka ya dan dia ini udah terlepas. Akhirnya si Elis ini pun mutusin buat mungut bola ajaib yang ditinggalin sama sosok misterius itu dan diam-diam kabur dari sana. Nah, pas dia ini ngelewati salah satu ruangan yang ada di sana, si Elis ini nggak sengaja ngedengar suara yang familiar di telinganya. Dan pas si Elis ini nyoba ngintip, dia ini kaget. Ya, di ruangan itu, si Elis ini ngeliat ada bokapnya bareng sama tetua Monastery of Light. Yang ternyata mereka ini komplotan. Ya, ternyata selama ini penangkapannya si Elis ini udah direncanain sama mereka. Ya, soalnya bokapnya ini nganggep kalau kekuatan sihir gelapnya si Elis ini bakal makin kuat seiring berjalannya waktu. Jadi makin OP lah dan langganan band, anjay. Jadinya bokapnya ini takut lah kalau suatu saat dia ini bakal dilengseri sama si Elis.
Ya padahal kan si Alice ini mah anak polos, nurut-nurut aja. Dan akhirnya karena hal itu bokapnya ini pun mutusin buat kerjasama bareng Monastery of Light buat nangkep dan nyingkirin si Alice. Dan wis di saat itu si Alice ini langsung kebanjiran fakta lah. Dia ini gak expect dan kecewa lah, gara-gara dikhianati sama bokapnya sendiri. Si Alice ini sadar kalau selama ini ya dia ini cuma dimanfaatin sama bokapnya, gara-gara dia ini punya kekuatan sihir gelap. Kalau semisal dia ini gak punya sihir apapun, ya dia ini bakal dibuang dari awal. Kan dari awal dia ini kan anak haram. Sedikit demi sedikit, si Alice ini mulai percaya sama kata-kata makhluk misterius yang dia temui di dalam sel sebelumnya. Kalau dia ini ya cuma dijadiin pion sama keluarganya. Nah, karena tenggelam di lautan fakta ya, si Alice ini nggak sadar kalau di belakangnya udah ada prajurit Monastery of Light yang ngepung dia. Dia ini digabung sampai gak berdaya. Dan dia ini cuma bisa ngeliat bokapnya yang mandang dia dengan tatapan yang dingin. Ayah. Nah, di bawah alam sadarnya, si Alice ini ngeliat bola ajaib yang dia bawa ini tiba-tiba bersinar. Dan bola ajaib itu ngeluarin suara. Alice, sudah kubilang, mereka hanya memanfaatkanmu. Bergabunglah denganku, Alice. Balaskan dendammu. Jadikan mereka pion-pionmu. Anjay. Ya awalnya si Alice ini nganggap kalau bola ajaib itu cuma sosok lain yang juga mau memanfaatin dia. Tapi ya karena dia ini udah kecewa banget sama bokapnya, itu ngebikin si Alice ini udah bodo amat lah sama apapun. Wis tanpa pikir panjang, si Alice ini nerima tawaran dari bola ajaib itu. Dan wush, seketika kekuatan iblis ini ngalir di darahnya, yang ngebikin muncul sayap sama tandu di tubuhnya. Dan seketika dia ini pun berubah jadi makin mantap. Nah, kebangkitan si Alice ini ngebikin bokapnya sama tetua Monastery of Light ini langsung ketar-ketir lah. Dan dengan kekuatannya, si Alice ini langsung ulti. Jret! Dia ini nyerap semua energi kehidupan mereka yang ada di sana. Dihisap. Kamu mau saya hisap? Dan hal itu ngebikin si Alice ini makin kuat. Sedangkan bokapnya, terus tetua Monastery of Light, sama para prajuritnya ini langsung sekarang gak berdaya. Kering disedot Alice. Terus si Alice ini nyamperin bokapnya dan ngomong, Oh ayah, bahkan kau hanyalah pion sepertiku. Monian hanya memanfaatkanmu dan keluarga Antalus sebagai batu pijakan. Dan oleh karena itu, aku tidak mau menjadi pionmu. dan bokapnya ini pun makan. Nah, terus setelah itu si Alice ini langsung OTW nyamperin kerajaan keluarga Antalus. Dan di sana dia ini ngubah semua anggota keluarga tirinya yang dulu hina dia ini jadi budak iblis Blood Demon, yang selamanya mereka ini bakal terikat sama perintahnya si Alice. Ya jadi babunya gitulah. Siapa yang mau jadi babunya Tante Alice? Saya. Nah terus setelah itu si Alice ini ngambil mahkota Antalus dan pakai mahkota itu di kakinya sebagai tanda kalau sekarang keluarga Antalus ini udah hancur dan ada di bawah perbudakannya si Alice. Nah terus si Alice ini mimpin para Blood Demon buat pergi dari Monen Empire dan menuju ke Abyss, wilayah kekuasaannya yang baru. Dan sejak saat itu si Alice ini bertekad kalau dia ini gak bakal dijadiin pion sama siapapun. Dia ini bakal jadi pemain yang bakal ngendalin pion-pion lain dan berkuasa di atas segalanya buat selama-lamanya. Tamat. Kemenangan ini adalah milik putriku, Alice. Dia adalah kebanggaan keluarga Antalus, penerus kita di masa depan. Untuk meraih kekuatan sejati, dekatkanlah dirimu pada Abyss. Kita membiarkan Alice begitu saja. Bagiku, bidak tak berguna hanyalah beban. Keluarga, kehormatan, kasih sayang. Dalam permainan tipu daya ini, bahkan ayahku sungguh tidak layak disebut bidan.
Sekarang, apa langkah selanjutnya?